Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat teman guru SD Negeri 2 Bau. Selamat datang dalam presentasi destinasi budaya positif di SD Negeri 2 Bau. Adapun susunan acara, pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua adalah pembacaan doa kepada Bapak Ansarudin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita menundukkan kepala kita secara bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semua dan kegiatan kita pada siang hari ini diberi kelancaran sampai akhirnya ini kegiatan. Zaharatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya yaitu pemaparan destinasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Waode Husliana SPD SDI dan Ansarudin SPD. Pada Ibu dan Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGP atau calon guru penggerak dari SD 2 Bau. Ini saya akan presentasikan tentang penerapan budaya positif, yaitu tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Sini saya terima kasih ibu sekalian yang telah membantu saya untuk menyelesaikan tugas saya di dalam guru penggerak. Ini aksi nyata modul 1.4. Kita mulai saja. Ya, latar belakang dari pemahaman budaya positif yaitu sekolah merupakan institusi pembentukan karakter. Oleh karena itu, budaya positif perlu diciptakan agar mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kemudian, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak mandiri, dan bertanggung jawab. Sudah itu, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Ya, di sini ada beberapa konsep utama budaya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelak. Dan ketujuh, ketiga, restitusi. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru yang merupakan yaitu pembelajaran yang dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 elemen. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. 4, gotong royong. 5, bernarsistik. Dan yang keenam, kreatif. Ya. Di sini masuk poin disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Disiplin juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward
ancaman atau juga hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya. Di sini ada nilai-nilai kebajikan yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bahasa, agama, maupun latar belakang. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang ketiga, nilai-nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, di sini ada kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar manusia itu sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Sini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Oke, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seseorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Ada 3 yang kita harus yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan, penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini konsep gagal identitas. Yang pertama, hukuman. Hukuman ini dapat menyebabkan murid itu dapat menyebabkan murid. Maksudnya sini mungkin murid akan berkata bahwa itu hukuman dapat bersifat menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, kemudian memaksa, kemudian murid dapat menyembunyikan kesalahannya, dan yang berikutnya murid menjadi rendah diri. Sedangkan penghargaan ini sebenarnya juga kurang bagus juga karena itu yang pertama tidak efektif, yang kedua merusak hubungan sifat diri, yang ketiga mematikan kreativitas, yang keempat menghukum dengan sistem ranking, yang kelima merampas hak harga dirinya. Oke, kemudian ada di sini konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi ini dia berupa yaitu 1, penguatan jangka pendek, kedua perlu monitoring berkelanjutan, ketiga murid menghormati peraturan, yang keempat murid menghormati peraturan, yang kelima kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi yaitu murid bertanggung jawab atas perilakunya, yang kedua fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, yang ketiga murid menghormati dirinya dan orang lain, yang keempat teori kontrol yaitu dirinya memegang kontrol, yang kelima murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Oke, di sini konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Di sini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan.
perlindungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, fokus pada solusi. Yang kedelapan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, untuk materi perbedaan kita lanjutkan mungkin kepada Bapak Ansarun SPD. Silakan Bapak. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, saya di sini melanjutkan apa yang disampaikan oleh rekan kami tadi, Ibu Sriana SPD. Ya, tadi beliau sudah memaparkan beberapa hal tentang budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah. Ya, untuk melanjutkan itu, di sini ada perbedaan kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Ya, kalau kita mengambil poin hukuman bagi seorang guru ketika ada siswa yang melakukan atau tidak mengerjakan PR-nya, kalau kita masukkan dalam konsep hukuman, maka yang pertama adalah guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Kemudian yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Artinya di sini selama ini kita sebagai guru ya sering atau mungkin kita pernah melakukan hal-hal seperti ini. Padahal kalau kita mengacu kepada penerapan budaya positif, ya di sini posisi guru itu anak-anak ketika kita memberikan hukuman itu bukan efek jerah buat mereka. Iya. Itu bersifat hanya sesaat. Ketika kita berikan hukuman pada saat ini, maka besok atau 2 hari ke depannya atau 1 minggu ke depannya akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Maka di sini kami sebagai calon guru penggerak diajarkan bahwa untuk menyelesaikan suatu masalah, ya guru jangan masuk pada posisi hukuman. Ya. Untuk selanjutnya kita masuk kepada konsekuensi. Ketika seorang siswa tidak mengerjakan PR, maka sebagai guru kadang melakukan suatu tindakan bahwa konsekuensinya seperti ini. Ya, di sini contohnya adalah guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Kalau kita mengacu kepada konsekuensi, ya masih lebih bagus lagi daripada hukuman. Karena konsekuensi di sini artinya seorang siswa itu menyadari bahwa ketika kita melakukan hal tersebut konsekuensinya adalah seperti ini. Ya, tapi di sini juga konsekuensinya masih terlalu membuat murid itu tidak mengalami efek jerah atau dia termotivasi untuk melakukan PR-nya, karena di sini dia menyampaikan atau menulis PR-nya itu sebanyak 3 kali. Kemudian kita masuk di restitusi. Kalau kita masuk di restitusi, inilah yang kami diajarkan oleh fasilitator kami, kemudian ada instruktur dari guru penggerak, kemudian diskusi bersama atau kolaborasi dengan teman-teman calon guru penggerak, bahwa yang tepat kita melakukan adalah restitusi. Iya, di mana di sini restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas. Maka kuncinya di sini yang akan kita dapatkan adalah guru posisinya adalah sebagai manajer. Di situ kita kenal dengan namanya restitusi segitiga. Di situ ada yang namanya menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan, kemudian yang ketiga adalah menanyakan tentang keyakinan kelas. Ya, boleh dilanjutkan? Ya, posisi kontrol guru. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa ketika murid tidak melaksanakan apa yang diperintahkan, maka kita memberikan mereka hukuman. Itu adalah bukan solusi. Dan posisi kontrol guru seperti ini kalau bisa mulai saat ini kita hilangkan atau kita kurangi lah. Karena itu murid tidak akan membuat mereka itu menjadi termotivasi, ada efek jerah. Malah muridnya itu akan berbuat lagi dan berbuat lagi. Kemudian pembuat rasa bersalah. Di pembuat rasa bersalah ini kadang juga kita selalu menyampaikan, kamu belajar yang baik ya. Kalau seandainya kamu tidak belajar yang baik itu pasti Pak Guru atau Ibu Guru yang akan dimarahi oleh kepala sekolah. Iya, di sini juga konteks dalam membuat rasa bersalah ini motivasi kepada peserta didik atau murid itu kurang bagus juga, karena mereka akan terbayang-bayang di dalam dirinya. Kalau seandainya apa yang ditugaskan oleh Bapak Ibu gurunya tidak dilaksanakan, mereka itu akan merasa bersalah sekali.
bahwa yang menyebabkan Bapak Ibu guru ini dimarahi sama kepala sekolah adalah saya. Jadi posisi kontrol guru dalam membuat rasa bersalah juga ya kurang tepat kalau kita laksanakan. Kemudian teman, di posisi teman ini ada baiknya, ada tidak baiknya. Yang baiknya itu di sini kita bisa merangkul peserta didik, murid kita bisa rangkul, kita ajak mereka dalam berbicara. Kadang ada saya punya teman waktu kita diskusi kolaborasi, gara-gara menganggap siswanya itu sebagai teman, apa saja yang ada dalam isi hatinya itu dicurahkan kepada gurunya. Iya. Hanya di posisi kalau kita menempatkan guru sebagai posisi teman ini, kadang anak-anak itu dia tidak menghargai gurunya. Tidak menghargai gurunya. Biar di tengah jalan, Pak Guru. Ya, tidak ada harganya kita sebagai guru. Ya. Kemudian kita masuk di posisi pemantau. Nah, pemantau juga ini di sini juga kekurangannya adalah guru itu hanya sifatnya memantau anak-anak, melihat saja apa yang dilakukan, dilihat, hanya dipantau. Ya. Jadi murid juga tidak ada kemandirian dan rasa tanggung jawab untuk melakukan suatu kegiatan atau suatu apa yang kita sampaikan. Dan yang terakhir adalah manajer. Inilah yang dibutuhkan oleh seorang guru, yaitu menjadi seorang manajer. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Guru tadi bahwa di sini dalam konteks gagal, anak-anak itu pada akhirnya tidak akan merasa gagal dan tidak akan merasa bersalah. Ya, nanti kita coba lanjutkan ke slide selanjutnya. Ya, posisi kontrol kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara hukuman. Kalau kita masuk dalam konteks hukuman, berdiri di depan barisan, itu konteks hukuman. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Iya, di situ juga anak-anak merasa bersalah sekali. Kemudian teman, ayolah buat guru bangga, kali ini tidak apa-apa. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kalau kita menjadi teman juga, ya, anak-anak itu dia tidak menghargai gurunya. Kemudian posisi pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Iya, lanjut. Manajer. Kalau kita masuk di manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Artinya di sinilah masuk yang namanya segitiga restitusi tadi itu. Kita menanyakan kepada anak, kenapa kamu melakukan ini, nak? Ya, mereka akan menjelaskan dengan sendirinya. Setelah mereka dia jelaskan, kita sampaikan lagi, oh ya tidak apa-apa. Yang namanya manusia itu pasti akan merasa yang namanya kesalahan itu. Kita ini manusia tidak akan pernah luput daripada kesalahan. Setelah itu kita validasi lagi. Setelah sudah validasi, tanyakan lagi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Oh, menghargai orang. Saya tidak keyakinan kelas yaitu menghargai orang. Saya tidak menghargai orang sehingga ada yang saya rugikan. Terus apa yang mau kamu lakukan? Oh, yang mulai saat ini itu anak dia akan sendirinya. Maksudnya kita yang tanya, dia yang jawab. Solusinya bukan dari kita, dia sendiri yang mengeluarkan solusi kalau kita masukkan di dalam posisi manajer tadi itu. Iya. Artinya permasalahannya tadi itu, ya dia melakukan kesalahan, kita tanyakan yang memang setiap manusia itu pasti akan namanya salah. Kita validasi semua kesalahannya tadi. Setelah itu kita suruh dia apa yang kamu langgar dan solusinya seperti apa, dia sendiri yang menjawab. Akhirnya yang tadinya ini anak merasa bersalah sekali, dia tidak akan merasa lagi bersalah. Oh ya, berarti ini yang perlu saya rubah. Oh ya, nanti Pak Guru saya akan minta maaf sama teman buat solusinya. Nah, tapi saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian kita masuk di keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Kemudian di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pertama, lebih abstrak dari peraturan. Kedua, berupaya pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian yang terakhir, keenam, semua di kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Ini Pak, saya jelaskan sedikit bahwa dalam pembuatan keyakinan kelas itu kita hilangkan kata-kata negatif. Yang kita masukkan adalah kata-kata positif. Contohnya seperti ini. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kata tidak itu dihilangkan. Iya. Jadi kita ganti situ, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan ribut di dalam kelas. Kita ganti dengan ciptakanlah ketenangan, kenyamanan, ketentraman di dalam kelas. Seperti itu, artinya kata-kata yang bersifat negatif itu kita hilangkan.
Kemudian ini kita tadi yang saya jelaskan tadi, segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Tahapan pertama tadi ya menstabilkan identitas. Ya, setelah itu datang tanya dulu, apa kamu sudah tahu maksud saya panggil kamu ke sini? Iya. Kalau seandainya dia bilang, oh saya sudah tahu, mungkin bisa melakukan kesalahan ini. Ya setelah selesai itu kita validasi tindakan yang salah tadi. Oh ya, kenapa kamu melakukan ini? Ya, habis itu kita kasih tahu tidak apa-apa. Ya, yang namanya manusia pasti akan melakukan yang namanya kesalahan. Dan yang terakhirnya kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Ya, karena keyakinan kelas itu kan kita bikin bersama siswa di dalam kelas. Iya. Kemudian kita sampaikan kepada siswa keyakinan peraturan kelas, kesepakatan kelas apa yang ingin kita capai di dalam kelas kita ini. Kemudian contoh kasus, ada murid kelas 5 atas nama Ilham ketika jadwal piketnya, di sini piketnya, selalu tidak melaksanakan piket, sehingga ada teman dari Ilham melaporkan ke Pak Guru tentang kejadian tersebut. Penyelesaian kasus dengan segitiga restitusi. Ya lanjut. Ya murid kelas 5 melaksanakan piket. Sebenarnya di sini video ini, kecuali ya ada filenya di. Ya itulah pemaparan tentang penerapan dan pemahaman budaya positif yang kami sampaikan. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Ya silakan. Selanjutnya adalah refleksi. Ya kita masuk pada tahap refleksi. Di refleksi ini kalau ada teman-teman guru yang ingin dipertanyakan tentang apa yang kami sampaikan tadi, ya kami persilakan, mungkin 1 atau 2 pertanyaan yang ingin ditanyakan supaya kita, artinya ini budaya positif ini adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk apa? Untuk kebaikan sekolah kita ini. Ya di sekolah kita ini sudah bagus, kita sudah menerapkan namanya 5S, ya senyum, salam, sapa, sopan, dan santun itu sangat luar biasa. Ya, tapi pada dasarnya di sini juga kami bukan menggurui kita semua, tidak, kita sama-sama belajar. Ya, yang namanya kesempurnaan itu hanya milik Yang Maha Kuasa. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan kalau ada yang ingin dipertanyakan supaya untuk lebih dalam lagi tentang penerapan budaya positif ini. Ya, silakan. Ya, itulah pemaparan kami. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari teman-teman semua, atas waktunya yang sudah diberikan. Ya, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan datang dari kami pribadi. Akhiri dengan ucapan akhirul da'wana wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir adalah penutup. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ansarudin dan Ibu Wodia Selia bermanfaat buat kita semua. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.